A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dharu zahiral itsmi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian yang lalu bahwa kita umat Islam di dalam memilih makanan dianjurkan memilih makanan yang halal. Sekalipun dari jenis daging yang sama, kita harus tahu penyembelihannya apakah dengan jalan halal atau dengan jalan yang tidak halal. Penyembelihan yang halal yaitu ketika menyembelih mimma dzukira rasmullahi alaihi, menyembelihnya menyebut nama Allah. Nanti di ayat 121 menyambungkan pada ayat 119. Tetapi di ayat 120 Allah menjelaskan hal lain yang tentu masih terkait dengan masalah halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang ketika dikonsumsi diperbolehkan secara agama, namanya halal. Lalu haram adalah segala sesuatu yang ketika dikonsumsi dilarang oleh agama. Nah, itu haram. Terkait halal dan haram. Terkait dengan pekerjaan namanya wajib sama haram. Maka ada halal haram, ada wajib haram. Wajib haram kaitannya dengan pekerjaan. Salat wajib, maksiat haram terkait dengan pekerjaan. Judi, mabok dan sejenisnya haram secara hukum agama. Tapi ada halal haram terkait dengan makanan. Makanan ada yang halal, makanan ada yang haram. Halal dan haram itu terkait dari pertama, benda yang dikonsumsi itu benda halal atau haram. Yang kedua, terkait dengan benda yang dikonsumsi halal, tetapi uang yang untuk membeli makanan yang dimakan itu adalah uang dari hasil haram. Sama-sama nasi, sama-sama tempe goreng, sama-sama daging, tapi kalau membelinya dengan uang boleh hasil halal, maka makanannya menjadi halal. Tapi kalau uang boleh belinya dari hasil haram, sekalipun dibeli di warung yang sama, maka makanan itu secara akadnya adalah dibeli dari harta haram. Nah, begitu pula tentang binatang. Binatang sama-sama disembelih, tapi ada yang disembelih itu dagingnya menjadi halal, ada pula yang disembelih tapi dagingnya haram. Mengapa demikian? Cara menyembelihnya. Yang halal adalah tentu binatang yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, cara menyembelihnya benar. Pertama, tentu membaca nama Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau kalimat Bismillah atau Bismillahi Allahu Akbar. Berarti menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Lalu ada pula
menyembelihnya menyebut nama Tuhan tapi bukan Allah. Ya, misalnya dengan menyebut Tuhan Yesus, atau dengan menyebut Tuhan Lata, Tuhan Uzza, atau Tuhan-Tuhan yang lain, maka hasil sembelihannya itu menjadi haram. Kemudian ada pula sembelihan itu haram karena pada saat menyembelih tidak menyebut nama Allah, ya. Karena lagi kesel sama orang, lagi pegel sama orang, nyembelih sapi ngomongnya apa? Brengsek, bajingan, kurang ajar, nah misalnya gitu. Nah itu juga menjadi daging yang haram. Lalu kemudian secara syariat tentu cara memotongnya, pisaunya harus tajam. Lalu kemudian ada yang harus terpotong dari urat besar, yaitu urat besar tengah, kemudian urat nafas kanan kiri, urat syaraf kanan kiri, dan urat nafas yang berada di urat leher. Nah itu harus terpenuhi. Lalu ayat ini diselipkan antara tentang makanan halal haram terkait dengan cara menyembelihnya. Allah membahasakan wadharu zahiral ismi wa batinahu. Tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Nah tentu ada maksud. Dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, zahiral ismi wa batinahu ay maksiyatuhu fis sirri wal alaniyah, yaitu maksiat yang tersembunyi dan maksiat yang terang-terangan. Dosa, berbuat dosa secara tersembunyi atau berbuat dosa secara terang-terangan. Wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat lain masih dari Imam Mujahid, maknanya huwa ma yanwi mimma huwa amilun, yaitu apa-apa yang diniatkan dengan apa-apa yang dikerjakan. Maksiat sirri, maksiat batin itu ada pada niat-niat yang buruk. Kemudian maksiat zahir adalah perbuatan maksiat pada perilakunya. Imam Qatadah menjelaskan wadharu zahiral ismi wa batinahu ay sirrahu wa alaniyatahu qalilahu wa kasirahu. Maksud dari zahiral ismi wa batina adalah dosa sirri maupun dosa alaniyah, ya. Dosa yang sir, yang tersembunyi, ataupun dosa yang nyata. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Artinya dosa batinah itu dosa kecil yang tidak nampak, yang tidak terasa oleh yang melakukannya. Dosa besar, dosa yang nampak dan terasa oleh pelakunya. Namanya qalilatul ismi wa kasiratuhu. Berkata Imam As-Saddi bahwa zahiral ismi huwa az-zina ma'al bighaya dhawatir rayati, yaitu berbuat zina dengan wanita-wanita yang diperjualbelikan, apa namanya, wanita-wanita penjajah seks, ya. Dhawatir rayati, yaitu di tempat-tempat prostitusi. Itu namanya zahiral ismi. Berbuat dosa secara zahir adalah
mendatangi apa namanya, mucikari apa ya, mucikari atau tempat-tempat penjajah, bordir, bordir bukan bordil ya. Kalau bordil itu baju ya, bordir tempat-tempat penjajah seks ya. Lalu kemudian pesan, milih, di situ ada etalasenya ya, mau ayam negeri apa ayam kampung semua ada ya. So tahu iya, ada ayam negeri, ada ayam kampung, ada ngebon dari luar negeri, ada ya yang dari kampung sendiri. Nah, wa batinahu, dan batinah yaitu az-zina ma'al khalilati was-sadaiqi wal akhdani, yaitu berbuat zina kepada pacar ya. Berbuat zina kepada as-sadaik, pada teman kerja. Oke, di mana itu? Tapi nggak ada yang punya pengalaman ya. Namanya fair itu, affair ya. Ya, wal akhdani, atau berbuat zina dengan perempuan yang dipelihara. Apa namanya perempuan dipelihara? Simpanan. Simpanan. Kedi. Kedi apa apa namanya ya. Pokoknya nemu di jalan kelihatan cakep, disimpen, disewain kontrakan, apartemen gitu misalnya begitu. Ya. Wa qala Ikrimah, berkata Imam Ikrimah, zahiruhu nikahun zawatal maharim. Ya. Zahir itu nikah yang masih maharim. Wasahihu, dan yang benar, annal ayati, ya, kesimpulan secara luas bahwa ayat ini ammatun, sifatnya umum, fi dzalika kullihi, yaitu semua dalam bidang perbuatan maksiat. Orang berbuat maksiat itu ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Contoh lagi, misalnya ada perempuan cakep lewat, kemudian kita ngelihat, itu bisa dikatakan maksiat zahir ya, karena melihat secara langsung, dilihat sampai diimpleng sampai mengo. Nah. Tapi ada juga maksiat batin ya. Misalnya lihat foto, foto gambar cakep, dilihatin, lama-lama itu foto kedip-kedip ngajak senyum. Perasaan doang ya. Atau hal-hal yang apa namanya, kita ngomongnya rada bingung ya, gambar-gambar seronok atau film-film ya, film-film porno yang kemudian dilihat itu biasanya lihatnya ngumpet-ngumpet apa tempat ramai itu. Punya pengalaman kali ini. Yang lihat ngumpet-ngumpet itu berarti batinah ya, batinah. Nah itu maksiat zahir, maksiat batin. Atau misalnya maksiat zahir terkait dengan maksiat secara fisik ya. Fisiknya melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa, misalnya kita ngomongin orang ya. Apa namanya? Ghibah ya. Ghibah itu berarti maksiat zahir karena terlahir. Tapi ada juga kita itu ada perasaan buruk kepada orang lain tapi tersembunyi di hati, namanya maksiat batin. Tuh orang lewat tuh, gua sebenarnya lagi kesel sama dia, nah, misalnya gitu. Nah itu namanya maksiat batin. Jadi hal-hal yang terkait dengan perbuatan kita hari-hari yang di situ mengandung dosa, itu bisa dimaknai
maksiat zahir, maksiat batin. Atau maksiat zahir itu dosa yang besar, dosa yang besar, dosa yang nampak. Maksiat batin adalah dosa-dosa yang kecil. Kita melakukan nggak pekerjaan seperti ini? Ya, melakukan. Ya, tiada hari tanpa lepas dari perbuatan dosa. Maka bagi orang-orang yang sudah cukup ilmunya, cukup rezekinya, itu agama menganjurkan uzlah. Uzlah itu menyepi, ya. Pindah ke satu daerah yang sepi dari keramaian, yang di situ ada perbuatan maksiat. Ya. Cuman takutnya pindah di lereng gunung, ntar gunungnya jeblos, ya, kayak di Sumatera. Ya. Mau nyepi di pinggir laut, ntar ada tsunami. Ya. Menyepi, menyendiri dari keramaian. Itu juga ada dua hal. Menyepi dari keramaian, uzlah, fisik kita, badan kita, meninggalkan keramaian. Ya, seperti ulama-ulama zaman dahulu. Sebut saja wali-wali, waliullah, wali songo. Wali-wali songo itu makamnya di mana? Ada yang di gunung tuh, Sunan Muria itu di gunung tuh. Ya, ada juga yang di jauh dari keramaian, di pinggir hutan dan sebagainya. Itu boleh jadi ketika sudah cukup ilmu untuk ibadah, lalu sudah cukup perbekalan, dia ingin jauh dari perbuatan dosa, uzlah, menyendiri, berpindah. Ya. Ulama-ulama zaman dulu, kalau sudah terlanjur dikenal banyak orang, lalu kemudian sudah mulai lelah menjawab permintaan-permintaan orang, dan khawatir jatuh pada perbuatan dosa, berpindah di kampung lain yang orang tidak kenal. Supaya apa? Supaya bisa lebih istiqomah dalam taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu uzlah secara fisik. Kita ini belum bisa uzlah secara fisik, ilmu belum ada, bekal belum ada. Ya, teman-teman kita yang ikut jamaah tabligh aja kita belum bisa ngikutin mereka. Mereka meninggalkan rumah, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 1 bulan, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun. Ya, bayangkan keluarga ditinggal selama 1 tahun. Ya. Dia mencelok-mencelok dari satu masjid ke masjid lain, satu masjid ke masjid lain. Itu kalau bekalnya nggak banyak, kira-kira mampu nggak? Nah iya, istri ditinggal mau nggak? Nggak disiapin bekal. Itu makanya ada kasus, ya. Suaminya ikut jamaah tabligh, begitu pulang istrinya hamil, marah-marah. Iya. Kamu hamil sama siapa? Hamil sama abang. Kan abang sebelum berangkat kan investasi dulu bang sama saya, katanya. Iya. Wah, nggak percaya gini. Ya sudah, kalau nggak percaya silakan. Orang saya nggak pernah dengan laki-laki lain. Itu kejadian. Iya. Nah, maka uzlah kita adalah uzlah jiwa, uzlah hati. Ya. Ya. Apa bahasa orang kita? Sepi ing gawe, sepi ing pamrih, ya, rame ing gawe, gitu ya. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi kita sudah sunyi dari pamrih, dari berharap kepada orang-orang sekitarnya. Tapi rame ing gawe artinya sekalipun di tengah keramaian, kita tetap meramaikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya 5 waktu sudah bisa mondar mandir, rumah masjid. Ini namanya sudah, ya, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Nah, itu namanya uzlah, tidak meninggalkan di tempat ramai, ya. Meninggalkan keramaian, ya, mensunyikan diri, yaitu tidak peduli dengan keramaian sekitarnya,
tapi mempedulikan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat lain diterangkan pula, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama, qul katakanlah wahai Nabi, innama sesungguhnya harrama rabbi, Tuhanku telah mengharamkan al-fawahisha, melakukan perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batana, baik yang zahir maupun yang batin. Perbuatan dosa dan bagho, ya, kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak bermanfaat, bi ghairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi, dan ya, Allah mengharamkan pula kalian mempersekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jadi Allah mengharamkan kita melakukan perbuatan fahsya, perbuatan keji. Kalau khatib itu biasanya ngucap apa itu? Ada ayat wal fahsya itu, ya wal fahsya wal munkar, ya, itu di akhir khutbah biasanya disampaikan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati, ya, innallaha, apa itu, ada yang ingat ya? Ya, tuh kalau mau dibaca suka hilang gitu ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan baik, ya, dan melarang kalian melakukan perbuatan keji dan munkar, ya. Nah, itu berarti Allah melarang kita melakukan perbuatan fahash, ya, perbuatan keji, baik yang tersembunyi maupun yang terlahir. Nah, bisa juga perbuatan keji yang terlahir itu adalah melakukan kejahatan secara zahir, ya, mukul orang, itu membunuh orang secara zahir. Lalu kemudian yang secara batin adalah melakukan mencelakakan orang lain tapi dengan cara batin, apa namanya, ilmu teluh lah, ilmu santet dan sebagainya. Apa masih ada zaman sekarang ilmu santet? Ada, bukan nggak ada. Nah, maka kata Allah, itu semua tinggalkan perbuatan dosamu, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka tinggalkan perbuatan dosa itu. Dosa yang nampak pasti dilihat oleh Allah, dilihat pula oleh orang sekitar kita. Dosa yang tidak nampak mungkin orang sekitar kita tidak melihat, tapi Allah melihat gak? Melihat, karena Allah punya tentara namanya malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi kita. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan terlewatkan dari apa yang kamu perbuat, baik itu berupa ucapan, kecuali semua itu selalu dicatat oleh Raqib dan Atid. Maka kita harus mulai menata diri untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, baik yang zahir maupun yang batin. Lalu lanjutan ayatnya, innalladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun.
Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, baik yang terlahir maupun yang tersembunyi, maka pasti akan diberikan balasan oleh Allah atas apa yang mereka telah perbuat. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, perbuatan dosa atau perbuatan buruk itu juga ada tingkatan-tingkatan dan kelas-kelasnya. Biasanya perbuatan buruk orang awam itu bahayanya tidak besar, ya. Karena apa? Kelasnya paling nyolong sendal, ya, ya, nyolong burung, nyolong ayam kalau ada, ya, nyolong sepeda, atau nyolong sepeda motor, atau nyolong HP. Jadi kejahatan orang awam tingkat kerusakannya kecil, ya. Paling yang dirugikan orang per orang, ya. Itu kalau orang awam yang melakukan kejahatan. Lain hal kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang berpendidikan, apalagi orang berdasi, berjas dan berdasi. Nah, itu kejahatannya, itu imbasnya, akibatnya bisa merusak segala hal, ya. Misalnya orang korupsi di kantor, ya, dengan nilai berapa terakhir korupsi ketahuan? Nah, sekian ratus triliun, ya. Nah, duit semua itu, ya. Iya, sekian ratus triliun, ya, atau sekian puluh triliun. Triliun itu, 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta, ya, iya. 1 juta 1000 ribu. 1000 ribu 1 juta, ya. Nah, 1000 juta 1 miliar, 1000 miliar 1 triliun. Bayangkan, ya, 1000 juta aja udah bingung kita, ya, apalagi 1000 miliar, ya, triliun, ya. Nah, itu tentu imbasnya, akibatnya akan merembet kemana-mana. Misalnya sebut saja Menteri Pendidikan korupsi, ya, sekian triliun, berarti ada anggaran yang mestinya sampai menjadi tidak sampai karena uangnya disedot. Berarti akibatnya, ya, imbasnya sungguh luar biasa. Atau misalnya Menteri Haji, kan ramai juga, ya, ya, korupsi tentang dana haji. Imbasnya akan kemana-mana. Atau menteri-menteri yang lain, ya, ya, menteri apa, ESDM lah, menteri apa itu, nah, menteri pertanian, ya, dan yang lain, itu imbasnya akan kemana-mana. Nah, itu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berpendidikan dan punya profesi, ya. Apalagi kemudian kejahatannya sampai tingkat merusak lingkungan, merusak alam, imbasnya luar biasa, ya, ya. Hutannya digundulin, tanahnya dikeduk, diambil nekelnya, ya. Akhirnya yang diambil nekel growok, ya. Yang dipotong pohonannya nggak bisa nahan air, akhirnya tumpukan bekas tanaman itu ambruk ke tempat yang gerowok. Nggak cuma nutupin tempat yang gerowok, mampir juga ke kampung-kampung. Udah begitu kayu gelondongannya ngikut, batunya ngikut. Nah, ini imbas, akibat dari kejahatan orang-orang yang berdasi, ya. Mungkin kejahatannya tidak pakai pedang, tidak pakai senjata pistol yang berpeluru, senjatanya polpen doang. Iya, iya, masya Allah.
Nah itu contoh. Nah itu semua adalah termasuk namanya zahirul ismi wal batinah wa batinah. Ya. Jadi di mana-mana bisa terjadi. Ya, itu pejabat yang tertinggi di pejabat tingkat kampung aja dah, RT korupsi, RW korupsi misalnya, atau lurah korupsi, itu kan berarti ada kos-kos lain yang mestinya dibiayai menjadi tidak dibiayai. Nah itulah kejahatan. Karena itu pelaku kejahatan itu mestinya harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukumnya. Cuman kan pemandangan kita kemarin tuh orang-orang Sumatera bagian utara yang kelaparan pada ngambil makanan ke Maret, Indomaret, Alfamaret, ditangkap-tangkepin polisi. Iya, ya udah dibebasin. Oh, ya kalau nggak dibebasin malu lah ya. Nah sementara yang gundulin ya, hutan belum diumumkan siapa. Padahal ya sudah rahasia umum, orang sudah pada tahu ya, siapa yang gundulin. Cuman kan masalahnya ya kucingnya sebagai penegak hukum sama tikusnya gedean mana? Ya, gedean tikusnya, kucingnya melengos. Iya, iya. Kata kucing, mana tikusnya? Gua tangkap. Begitu tikusnya wirok gede, kucingnya yang lari. Nah itu yang terjadi. Insya Allah. Nah, lalu bagaimana? Ya sudah, semua itu pasti akan memperoleh hasil karya masing-masing. Bahasa orang kita, orang hidup itu ngunduh woing pakerti. Maka kata Allah, innal ladzina yaksibunal isma, sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat kejahatan, melakukan perbuatan dosa di dunianya sih ya enak-enak aja. Iya. Nanti ketika sudah kembali ke balik papan, ya sudah tidur di balik papan, ya, nah, itu baru akan merasakan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna, pasti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berbuat kejahatan di dunia, yang kejahatannya itu terkait dengan Allah, tinggal mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau kejahatannya terkait dengan sesama makhluk, maka nanti akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekian ribu orang meninggal dunia, mati terkubur sekian ratus dan sebagainya. Ada nggak nanti di akhirat pengadilan Allah? Ada pasti itu. Ya, jangankan di akhirat, ini di alam kubur aja sudah mulai ada pengadilan Allah. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay sawa'un kana zahiran aw khafiyan, sama saja dosa zahir atau dosa tersembunyi, ya, semuanya sayajzihim, ya, innallaha sayajzihim alaihi, Allah pasti akan memberikan balasan kepada mereka. Lalu apa sih kriteria al-ismu itu? Ya. Kriteria dosa itu apa? Itu. Mana dosa, mana yang tidak dosa, itu ukurannya seperti apa? Ya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nuwas bin Sam'an, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anil ismi. Ya, ada sahabat namanya An-Nuwas bin Sam'an. Ini mu'an'annya panjang ini. Ya. Dijelaskan qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Al-Hasan bin Urfah haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah bin Saleh an Abdurrahman bin Jubair bin Nafir an abihi anin Nuwas bin Sam'an
terakhirnya dari sahabat Nuwas bin Sam'an, qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ismi, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa sih kriteria dosa. Dosa itu apa? Ya. Jawabannya, Rasulullah memberikan jawaban sederhana, faqala al ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayyutalli an-nasa alaihi, ayyutalli an-nasu alaihi. Dosa adalah pekerjaan yang menjadikan tidak tenangnya dadamu, pekerjaan yang menjadikan sebab tidak ada ketenangan di dalam dada, dan pekerjaan yang kamu tidak senang kalau pekerjaan itu dilihat oleh orang lain. Nah, itu namanya dosa, ya. Jadi dosa itu pekerjaan yang kalau dikerjakan itu dada ini merasa sesek, merasa nggak nyaman. Misalnya orang mau nyolong motor, itu kira-kira jantungnya berdebar apa enggak? Iya, mau nyolong motor nih, dak duk itu ketahuan nggak? Buktinya tuh kalau dilihat di di YouTube tuh, CCTV itu udah mendekati motor balik lagi, ya. Dekati motor balik lagi, udah dicongkel kuncinya, celingak-celingok lagi. Berarti kan ada tidak nyaman dalam diri. Nah, itu dosa. Nah, ya, itu dosa. Ya. Pernah ngintip orang mandi? Nah, misalnya tuh, ya yang ringan aja lah, ya. Ya, ngintip orang mandi di tempat mandian umum. Kira-kira dak dikduk nggak? Ya, udah ngintipnya takut-takut diberaniin, begitu diintip lah orang laki. Jeruk makan jeruk gitu. Nah, misalnya. Nah, itu maha kafisadrika, sesuatu yang tidak nyaman di dirimu, itu namanya dosa. Ya. Wa karihta ayyatli an-nasu alaihi, itu jawaban Rasulullah. Kamu tidak senang kalau pekerjaanmu itu dilihat oleh orang lain. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini ayat pendek tapi pemahaman kita luas. Artinya bahwa kita dalam menjalani hidup itu tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Terhadap kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat, maka kita beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap perbuatan dosa yang sedang atau yang akan dikerjakan, maka perkecil, persempit ruang dalam diri kita untuk melakukan perbuatan dosa. Kalau sudah kita persempit sampai tidak ada ruang, tidak ada jalan untuk melakukan perbuatan dosa, berarti kita sudah sampai kepada meninggalkan perbuatan dosa, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau kita sudah lepas dari dosa zahir dan batin, maka kita akan suci. Kita akan bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah akan mendekati orang-orang yang sudah bersih dari kesalahan dan dosa. Perlahan-lahan Allah menjauhi dan meninggalkan orang-orang yang masih kotor dalam perbuatan kesalahan dan dosa. Baik, masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang menambahkan, dipersilakan. Monggo. Ya. Di tempat pemotongan ayam, potongnya dari dua, itu bacanya bismillah apa tiap potong ayam apa satu kali aja, yang pertama. Yang kedua, kalau yang di luar negeri itu kan pemotongan hewan banyak kan mati mesin, Pak. Ya. Bagaimana ininya, apa namanya, halal atau tidaknya itu? Baik. Iya. Terkait dengan pemotongan hewan, nanti di ayat 121 ada penjelasan dan ada keterangan hadis, tapi karena ini sebuah pertanyaan, jadi menyembelih itu ada dua cara. Ada cara manual, ada cara elektronik atau mesin, ya. Menyembelih dengan manual yaitu binatangnya
diikat, dicincang, dirobohkan, direbahkan, baru dipotong oleh manusia langsung. Itu namanya penyembelihan secara manual. Adapun penyembelihan dengan elektronik atau mesin, itu misalnya sapi, itu dia didorong masuk ke sebuah lorong yang sapi itu pada posisi berdiri, lalu kemudian pisau pakai pisau tetap ya, pisaunya disetel pakai alat set, lalu kemudian sapi itu terpotong. Nah, itu namanya penyembelihan secara elektronik atau mesin. Maka yang menjalankan mesin itu harus dzikirullah, menyebut nama Allah. Karena nanti bandingannya dengan anjing yang dilepas berburu kepada binatang buruan. Kalau anjing itu ketika dilepas membaca bismillah, maka binatang buruannya itu halal. Hanya yang kena gigitan anjing yang dibuang ya. Tapi kalau melepaskan anjingnya tidak menyebut nama Allah, maka berarti menjadi bangkai. Itu contoh, dinisbatkan kepada hal itu. Lalu bagaimana dengan pemotongan ayam misalnya? Pemotongan ayam juga ada yang manual, ada yang mesin. Kalau yang mesin itu ayam diikat kakinya ya. Itu kan ada tuh di YouTube atau di mana-mana ada. Terus digantung, lalu kemudian dimasukkan ke dalam mesin, dijepit supaya nggak bergerak, lalu kepalanya ditarik, lalu dipotong. Nah, itu menyetel mesinnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana dengan ayam sekeranjang atau satu truk ya, oleh pemotongan hewan? Maka baca bismillahnya paling tidak awal motong yang pertama ya, motong yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang lain ngikutin. Kayak kita makan baca bismillahnya setiap suapan apa pertama? Pertama itu kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya suapan pertama lupa nggak baca bismillah, kita berhenti sebentar, baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, itu bisa dinisbatkan ke situ. Jadi ketika mulai motong baca bismillahirrahmanirrahim, selebihnya boleh tidak baca bismillah sampai selesai pemotongan. Karena motong berdua sambil motong sambil ngobrol. Iya. Nah, itu boleh. Tapi tentu cara memotongnya harus syar'i, yaitu urat-uratnya harus terpotong dengan baik dan sempurna. Demikian. Baik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Tugas kita adalah bermohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat, lalu kemudian kita persempit ruang kesempatan berbuat maksiat sehingga kita tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.